Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pejabat Bupati Banjarnegara, yang kami hormati Asisten Pemerintah dan Infrastruktur Kabupaten Banjarnegara, Bapak dan Ibu para pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di Aula Ki Hajar Dewantoro, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara. Perkenalkanlah acara peluncuran percepatan peningkatan rata-rata nomor sekolah dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Banjarnegara dimulai. Selanjutnya, kami mohon hadirin tamu undangan untuk berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggungku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami silakan hadirin tamu undangan untuk duduk kembali. Memohon lancarnya acara siang hari ini berikut panjatan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Sukirno SPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat pejabat Bupati Banjarnegara serta tamu undangan yang saya hormati, tidak korporasi pasar rumah, lanjutan doa dari kami berdoa dengan tradisi Islam untuk yang beragama Islam untuk Indonesia. Bila berjalan di Islam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wasfi wasfi bagi tapi Islam dan di Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syamilan wa
حمدا يوافي نعمه ويوافي مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لمجد الكريم وعظيم سلطانه ya Allah ya Ghafar ya Rahman. Sungguh kami telah menganiaya diri kami sendiri jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat pada kami, niscaya kami bermasuk golongan orang yang rugi. Maka ya Allah, ampunilah kami dan berilah rahmat pada kami. Ya Allah ya Alim, sungguh kami orang yang bodoh ya Allah, maka berilah kami pengetahuan, berilah kami pemahaman sehingga kami mampu menjalankan amanah yang kami pikul. Ya Allah, ya Jabbar, kami sadar ya Allah, kami hanya bisa merencanakan dan segala ketentuan kehendak adalah milik-Mu ya Allah. Segala program, rencana yang kami rancang, semoga Engkau menghendakinya sehingga rencana kerja kami bisa terwujud ya Allah. Ya Allah, ya Bashir, kelapangan dan kemudahan adalah milik-Mu, maka mudahkanlah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya laporan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara yang kami hormati Bapak Teguh Handoko Sarjana Sosial kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pejabat Kabupaten Negara, alhamdulillah Bapak Presiden Bupati dengan hadir secara pribadi. Yang kami hormati Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Negara. Yang kami hormati Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Banjarnegara, hari ini diwakili oleh Pak Dedi Suroni selaku Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Bapelitbang Kabupaten Banjarnegara atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dispermades BPKB Kabupaten Banjarnegara atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinukcapil Kabupaten Banjarnegara atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Badan Hukum Sekda Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati Kepala BPS. Kemudian yang saya hormati Direktur Politeknik Banjarnegara, dan Pak Direktur hadir secara pribadi. Yang kami hormati para Bapak dan Ibu Ketua Organisasi Kemasyarakatan, yaitu diantaranya alhamdulillah hari ini Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara dan sekaligus beliau Ketua Dewan Pendidikan. Jadi ini alhamdulillah banyak sekali dan berkenan hadir. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu yang mewakili Ketua Lembaga Ormas Islam, ada kemudian Lembaga Pendidikan
kuliah di syariat Islam. Yang kami hormati Ketua Yayasan Dian Dharma, mohon izin Pak Bupati, Ibu Ketua Yayasan Dian Dharma tadi pagi mohon izin tidak mengikuti kegiatan hari ini karena ada kegiatan di Purbalingga. Kemudian yang saya hormati Ketua atau Dewan Pembina HIPMI Pak Katon. Yang kami hormati Ketua IGTKI Kabupaten Banjarnegara, yang saya hormati Ketua Himpaudi, yang saya hormati Ketua KKS, K3S, Bapak dan Ibu para koordinator wilayah Kecamatan Tipura Kabupaten Banjarnegara, para pendidik Kabupaten Banjarnegara, dan tidak lupa yang kami hormati teman-teman semua dari Dinas Pendidikan Umum dan Olahraga, dan secara khusus rekan-rekan para pengelola PKBM dan Ibu Bapak pengelola PAUD yang saya hormati. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini di tengah-tengah situasi yang relatif panas, alhamdulillah Ibu dan Bapak berkenan hadir mengundang kami dalam rangka mengikuti kegiatan peluncuran program percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah. Yang lebih kita framing dengan Ternak Panda 5. Ada apa itu tentang Panda 5 itu nanti kami ceritakan. Selanjutnya Pak Bupati mohon izin yang menyampaikan laporan penandakan kegiatan ini. Yang pertama latar belakang kegiatan, bahwa IPM atau Indeks Pembangunan Manusia adalah merupakan salah satu indikator utama yang bersifat ultimate dalam mengukur kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Indeks itu mengukur kualitas penduduk dari sisi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2022 kemarin mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Banjarnegara di tahun 2022 sebesar 68,61. Maka kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ada peningkatan sebesar 1,11% atau sebesar 0,75 poin. Peningkatannya itu dari 3 bidang tadi, sektor itu semuanya meningkat. Baik dari sisi kualitas hidup, dari sisi pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Khusus dari sisi pendidikan di Banjarnegara, kita ketahui harapan lama sekolah di tahun 2022 itu sudah mencapai 11,81. Itu artinya masyarakat Banjarnegara yang berusia 7 tahun ke atas, yaitu 7 tahunan, memiliki harapannya pendidikan, harapan untuk mengikuti pendidikan, menikmati pendidikan selama 11,81 tahun. Itu artinya hampir setara lama waktunya kalau kita mengikuti pendidikan di pendidikan formal itu kurang lebih sampai kelas 3 tapi belum selesai. Ya, kalau sekarang kelas 12, kalau sebelum sebutannya kelas 2 atau kelas 3 sertifikat SLTK. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2021, ini ada peningkatan 0,18 tahun. Karena di tahun 2021 angka HLS kita, harapan lama sekolah, sebesar 11,63. Pada sisi rata-rata lama sekolah penduduk, dari sisi rata-rata lama sekolah RLS pun juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,09
tahun. Dari di tahun 2021 6,75, di tahun 2022 menjadi 6,84. Ini berarti rata-rata penduduk di Kabupaten Banjarnegara, rata-rata penduduk di Banjarnegara lama pendidikannya sekitar 6,84, berarti kurang lebih setara kelas 7 SMP. Itu baru lulus, tetapi kelas 7 belum selesai. Dan yang diukur bukan masyarakat usia mulai 7 tahun ketika dia wajib mulai belajar di sekolah formal, tetapi warga masyarakat yang berusia 25 tahun ke atas. Kondisi ini banyak menunjukkan adanya kendala dan persoalan-persoalan di sektor pendidikan. Karena apa? Kalau Mas Wenda kan kami semua kemudian dihitung menjadi sebuah rata-rata, maka sangat mungkin sekali di wilayah Banjarnegara ini kan ada anak-anak yang tidak sekolah atau anak-anak yang putus sekolah dengan berbagai banyak penyebab, mulai dari sisi faktor ekonomi, sisi karakter atau sosial budaya, ataupun juga karena persoalan geografis. Maka bagaimana persoalan angka rata-rata lama sekolah itu kemudian bisa dilakukan sebuah percepatan, tidak sekedar lari tambah kecepatannya, tetapi bahasanya percepatan. Maka harus ada sebuah langkah yang, mohon maaf, ya segala daya harus semua dicurahkan. Tidak bisa dari satu sektor saja yang bergerak, tetapi satu dan yang lainnya harus juga bergerak. Maka salah satunya yang kita mulai coba kita tawarkan adalah ternak panda 5. Kok aneh di Banjar harus ternak panda? Kenapa harus 5? Mohon maaf, 5 itu karena kita memahami bahwa sila-sila Pancasila itu ada 5. Di internal kami, bidang kami sementara ini ada 5. Jadi nanti secara guyon kami matur dengan teman-teman, nanti masing-masing bidang beternak 1 panda yang buat kadernya bagian sekretariat. Jadi semua itu bagian. Ya, secara guyon kami dengan teman-teman itu artinya semua harus. Bapak Ibu, Pak Bupati khususnya, ternak panda 5 itu sejatinya ini membuat akronim ternak panda 5 ini sampai disayembarakan Bapak Ibu. Dan ini terpilih dari ide yang menyampaikan adalah Ketua Dewan Pembina ini, Pak Karto. Dulu sebelum jadi Ketua Dewan Pembina dia Ketua ini. Terpilihlah ini ternak panda 5, ternak nganter anak panda 5, PAUD dapat 5 nih lulus ijazah, nganter anak PAUD lulus dapat ijazah SMA, dapat lulus. Intinya gitu. Lah kok bisa? Lah mungkin nggak nganter anak ke PAUD kok betul kemudian bisa dapat ijazah. Bagaimana caranya itu? Jadi disinilah kenapa tadi saya katakan antar bidang harus saling koordinasi.
Jadi konsepnya adalah anak-anak, orang tua khususan ibu itu sudah melalui kajian analisa data-data. Intinya pertama, orang tua yang mengantar anaknya seringkali kemudian tidak pulang ke rumah, tapi membentuk sebuah kelompok-kelompok. Dan kelompok-kelompok ini apabila tanda kutip dibiarkan dan tidak diarahkan, maka berpilih nanti ada sesuatu yang tidak baik. Ya minimal kan bergunjing. Kalau sudah kumpul itu kan minimal bergunjing. Kemudian dibuka lagi datanya. Ternyata belum seluruh orang tua murid yang antar anak-anak kemudian itu mempunyai taraf pendidikan yang sesuai harapan untuk menopang rata-rata tersebut. Intinya dia sejatinya masih bisa kita dorong untuk meningkatkan taraf pendidikannya. Maka luncuran maka ini kemudian teman-teman di bidang Paudikmas berbicara dengan rekan-rekan bapak dan ibu semua para pengelola Dikmas, para pengelola PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Karena apa? Ibu-ibu, orang tua dan sebagainya yang diidentifikasi taraf pendidikan yang bisa didorong adalah banyak orang tua yang usianya lebih dari 24 tahun ke atas. Maka kita coba sentuh dengan program itu. PKBM membuka diri agar beliau-beliau yang seringkali berkumpul ini, seringkali berkumpul, mudah-mudahan nanti bisa tergarap menjadi warga belajar dari PKBM. Bagaimana pola pembelajarannya? Maka bekerja sama dengan PAUD setempat, PAUD yang ada. Bentuklah kelompok-kelompok belajar, nanti PKBM turun dengan para guru-gurunya, tutor-tutornya, gitu. Maka di sini di bidang PAUD sudah ada koordinasi, ada kolaborasi antara yang mengurusi PAUD dan yang mengurusi Dikmas atau PKBM. Maka kita hilangkan ego sektor. Bidang SMP, bidang SD juga tidak merasa kenapa warga yang harusnya masuk ke sekolah formal kemudian bergabung PKBM, tidak. Karena yang diutamakan adalah warga belajar, warga masyarakat yang berusia 24 tahun ke atas. Kenapa harus 24 tahun ke atas? Karena rata-rata lama belajar ukurannya yang dihitung adalah usia 25 tahun ke atas. Mudah-mudahan dengan demikian dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, insya Allah mudah-mudahan 3 tahun ke depan kita bisa ada peningkatan percepatan rata-rata lama sekolah. Maka kalau IPM Banjarnegara meningkat, itu menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga makin meningkat. Larang-larangnya pun kesempatan menunjukkan. Tetapi kemudian apakah PKBM dan PAUD akan bergerak sendiri? Tentu tidak. Buktinya bagaimana? Pak Bupati mengalokasikan 1,5 miliar untuk support kepada PKBM yang punya warga belajar usia di atas 24 tahun. Itu adalah bagian bahwa Pak Bupati betul-betul memperhatikan, melakukan upaya-upaya agar rata-rata lama sekolah di Banjarnegara bisa segera melejit. 1,5 miliar itu bukan barang gampang untuk mendapatkan. Silakan bertanya, di sini ada BPKAD. Mengusulkan anggaran 100 juta itu luar biasa susah. Itu ya belinya. Biasanya seringkali dicoret. Tapi karena ini dikawal oleh Pak Bupati
Dan DPRD khususnya Komisi 4 kemudian pada saat kita tes tidak rapat dengan pendapat tidak di tanda kutip biasanya saya dicoret gitu ya Pak ya. Dan ini disupport betul-betul. Alhamdulillah matur nuwun Pak Bupati, Pak DPRD. Hanya memang jadi timbul tantangan Pak Bupati. Harapan kami dari Pak Bupati memberikan mengamanahkan 1,5 Pak, kemudian ini kita lontarkan, kita lemparkan kepada para Bapak Ibu pengelola PKBM. Sambutannya luar biasa. Prediksi kami paling maksimalnya 1.000 Pak. Ternyata tercatat kemarin itu kami dapat laporan dari koordinator PKBM 2.727 warga. Makanya mengapunten Bapak Ibu pengelola PKBM yang kemarin namanya 1 orang bisa dapat bantuan operasional 1 juta, jadi enggak ada. Karena suksesnya dengan bersosialisasi dan kencengnya Bapak Ibu pengelola PAUD mengworo-worokannya. Tantangan ke depan Pak Bupati, mudah-mudahan Pak Bupati tetap tersupport, mensupport kami supaya program ini tidak lagi di tengah jalan. Teman-teman tetap semangat, warga masyarakat tetap semangat untuk meningkatkan pendidikannya melalui program. Di PKBM itu pola pembelajarannya beda dengan sekolah formal. Tadi kami diskusi kecil, dan sinyalnya ketipun. Dimanapun yang namanya PKBM bisa belajar. Di rumah saling jauhan boleh belajar dengan online. Pak nggak ada sinyal boleh dengan paket. Pak kami kepengen ketemu tutor silahkan datang di kantor PKBM. Kami nggak bisa sedang merumput Pak, boleh besok Sabtu nggak bisa Pak, jadwal kondangan boleh di benar. Pak kami tidak bisa belajar dengan menghafal bahasa. Kami butuh skill, iya. Maka di sini ada salah satu contoh life skillnya, penguatan karakter, penguatan keterampilan bagi warga belajar. Pak Tunin ini lulusan PKBM bukan yang tampil itu. Iya. Orang-orang teman-teman tadi itu yang menyediakan kopi itu adalah para warga belajar Bapak di PKBM. Jadi insya Allah biasanya bahkan ada yang sesumbar, bukan sesumbar ya, tetapi menyampaikan keberhasilan. Pak, warga belajar yang belajar di PKBM kami keluar tidak nemu, artinya punya aktivitas untuk bisa mendapatkan pundi-pundi uang untuk menghidupi dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Maka kalau PKBM semuanya hidup, PKBM-nya bergerak bersama dan betul-betul dikelola untuk kepentingan warga belajar, insya Allah Banjarnegara akan maju dan sejahtera. Maka melalui kegiatan ini, melalui program percepatan rata-rata lama sekolah ternak Pandangan ini, kami berharap bahwa ini dapat memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga masyarakat Banjarnegara dimanapun berada, dengan memberikan layanan pendidikan terpadu kesetaraan di lembaga PAUD terdekat. Dengan demikian, kalau ini bergelora terus berjalan, maka mudah-mudahan akan membawa dampak meningkatnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banjarnegara. Adapun waktu datang kegiatan peluncuran kegiatan percepatan rata-rata lama sekolah ini pada hari Kamis 12 Oktober 2023 di Aula Ki Hajar Dewan Mentara, lantai 3 Gedung A di Pura Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan kegiatan pada hari ini dibiayai ataupun bersumber dari BPD Kabupaten Banjarnegara. Demikian para pendapat Bupati Banjarnegara yang dapat kami sampaikan laporan penyelenggaraan kami atas nama seluruh rekan-rekan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawuhan support Pak Bupati, luar biasa. Belum ada, baru seminggu ya Pak ya, beliau itu sudah hadir di sini 2 kali. Maka Ibu Bapak, itu adalah bagian dari perhatian dan rasa cintanya Pak Bupati terhadap teman-teman di dunia pendidikan. Maka sing sopo ape orang dukung Pak Bupati nggak boleh, gitu ya. Karena kita sudah diperhatikan. Ya, Ibu Bapak siap? Ya. Maka memperkenan Bapak, nanti kami diberikan arahan dan sekaligus nanti meluncurkan program ini. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah berkenan hadir atas segala kekurangan di dalam kami menyambut dan juga menyediakan segala fasilitas pada saat pelaksanaan kegiatan ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.